warahmatullahi wabarakatuh. Aku Sonia. Di sini aku mau ngejelasin materi bab 12 mengenai perencanaan waktu dan jaringan kerja. Oh ya, jangan lupa like, comment, subscribe. Ya itulah pokoknya. Langsung aja yuk. Yuk. Pada pengelolaan proyek dibutuhkan adanya metode yang dapat meningkatkan kualitas perencanaan waktu dan jadwal untuk menghadapi jumlah kegiatan dan kompleksitas proyek yang terus bertambah. Hal ini menyebabkan ditemukannya metode bagan balok atau bar chart dan juga analisis jaringan kerja. Nah, kedua metode ini merupakan penyajian perencanaan dan pengendalian, khususnya jadwal kegiatan proyek secara sistematis dan juga analitis. Bagan balok ini diperkenalkan oleh H.L. Gunn pada tahun 1917. Nah, awalnya bagan balok ini disusun dengan maksud untuk mengidentifikasi unsur waktu dan urutan dalam merencanakan suatu kegiatan, terdiri dari waktu mulai, waktu penyelesaian, dan saat pelaporan. Nah, sampai saat ini, bagan balok ini masih digunakan, terkadang dikombinasikan dengan metode lain yang lebih canggih. Hal ini disebabkan karena bagan balok ini mudah dibuat dan dipahami sehingga berguna sebagai alat komunikasi dan penyelenggaraan proyek. Format yang lazim dipakai yang harus dicantumkan adalah yang pertama, pemilik proyek, yang kedua, lokasi tempat proyek berada, yang ketiga, nomor kontrak, dan yang terakhir adalah tanggal pembaruan. Selanjutnya adalah contoh pengerjaan bagan balok. Bisa dilihat pada tabel 12.1, lingkup merupakan lingkup proyek pembangunan gudang kerangka besi diuraikan menjadi komponen-komponennya. Nah, simbol yang digunakan adalah A, B, C, D, E, F. Jenis pekerjaannya telah diurutkan. Kemudian, membandingkan perkiraan dan kenyataan waktu yang diperlukan masing-masing elemen pekerjaan. Bisa dilihat pada tabel 12.2, terdapat perbedaan perkiraan antara rencana dan juga kenyataan, yaitu pada kegiatan C. Kemudian pada kegiatan DEF, kenyataannya belum diketahui. Bisa dilihat pada gambar tersebut, sumbu vertikal merupakan jenis kegiatan dan sumbu horizontal adalah hari. Balok yang berwarna biru tua yang lebih gelap itu merupakan kenyataan waktu, sedangkan yang samar-samar itu adalah rencana waktu. Milestone atau tonggak kemajuan adalah event yang mempunyai fungsi kunci dilihat dari pencapaian keberhasilan proyek dari segi jadwal. Milestone menandai waktu mulai atau akhir dari suatu kegiatan penting. Jadi, jika terlambat akan mempunyai dampak negatif yang cukup besar. Keunggulan bagan balok. Yang pertama, mudah dibuat dan dipahami, dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan komunikasi, dan dapat digabungkan dengan metode lain seperti grafik S. Kelemahannya adalah yang pertama, tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain, sehingga sulit untuk mengetahui dampak yang diakibatkan oleh keterlambatan satu kegiatan terhadap jadwal keseluruhan proyek. Kemudian yang kedua, sukar mengadakan perbaikan atau pembaruan karena umumnya harus membuat bagan balok baru. Kemudian yang terakhir adalah untuk proyek yang berukuran besar dan bersifat kompleks, penggunaan balok ini akan menghadapi kesulitan karena menyusun sedemikian besar jumlah kegiatan proyek dan adanya hubungan satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Nah, jika jumlah kegiatan tidak terlalu banyak, misalnya dengan membatasi dan memilih yang penting saja, seperti pembuatan jadwal induk, maka pemakaian balok ini bisa digunakan karena mudah dimengerti oleh semua lapisan dan pimpinan peserta proyek. Dari segi penyusunan jadwal, jaringan kerja ini merupakan langkah penyempurnaan metode bagan balok. Jaringan kerja ini merupakan metode yang dianggap mampu menyuguhkan teknik dasar dalam menentukan urutan dan kurun waktu kegiatan unsur proyek, dan pada giliran selanjutnya dapat dipakai untuk memperkirakan waktu menyelesaikan proyek secara keseluruhan. Kegunaan dari jaringan kerja ini adalah yang pertama, menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks. Kedua,
membuat perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis. Ketiga, mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya. Pada jaringan kerja ini terdapat beberapa metode. Penggunaan komputer. Adanya kemajuan pesat di bidang perangkat komputer dapat meningkatkan kegunaan dan daya guna metode jaringan kerja, yang pada dasarnya memang memerlukan dukungan suatu perangkat agar dapat memproses data dan melakukan perhitungan-perhitungan dalam jumlah besar, cepat, dan akurat. Proses menyusun jaringan kerja bisa dilihat pada gambar sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi lingkup proyek dan menguraikan menjadi komponen-komponen kegiatan. Yang kedua adalah menyusun komponen-komponen kegiatan sesuai urutan logika ketergantungan menjadi jaringan kerja. Urutan ini bisa berbentuk seri atau paralel. Ketiga, memberikan perkiraan kurun waktu masing-masing kegiatan. Terdapat perbedaan pokok dalam memperkirakan kurun waktu antara CPM dan PERT, di mana CPM itu menggunakan angka perkiraan tunggal atau deterministik, sedangkan PERT memakai 3 angka perkiraan atau probabilistik. Yang keempat adalah identifikasi jalur kritis, float, dan kurun waktu penyelesaian proyek. Jalur kritis ialah jalur yang terdiri dari rangkaian kegiatan dalam lingkup proyek. Bila terlambat, akan menyebabkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. Float adalah tenggang waktu suatu kegiatan tertentu yang non-kritis dari proyek. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya, yang meliputi kegiatan sebagai berikut. A. Menentukan jadwal yang paling ekonomis. B. Meminimalkan fluktuasi pemakaian sumber daya. Setelah tersusun rencana dan jadwal proyek yang cukup realistis, kemudian dapat dipakai sebagai tolak ukur atau alat pembanding dalam kegiatan pengendalian pada tahap implementasi fisik, yaitu dengan membandingkan antara perencanaan atau jadwal dengan hasil pelaksanaan nyata di lapangan. Tujuan menguraikan lingkup proyek menjadi komponen-komponen adalah untuk meningkatkan akurasi perkiraan kurun waktu penyelesaian proyek, memperkirakan biaya secara rinci, dan bisa juga mempertajam analisis ketergantungan antar kegiatan. Jadi, setelah memecah lingkup proyek menjadi komponen-komponen, kemudian diperkirakan berapa besar biaya masing-masing komponen tersebut, lalu dijumlahkan menjadi total biaya proyek. Tingkat perincian. Tabel 12.3 adalah contoh tingkat perincian proyek pada gudang kerangka besi. Bisa dilihat pada gambar, terdapat beberapa tingkatan dari proyek gudang kerangka besi. Ada 3 tingkatan, yaitu tingkat 1, 2, dan 3. Untuk menentukan tingkatan ini bisa dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan. Ada beberapa kegunaan dari kerincian ini adalah yang pertama, untuk laporan, yang kedua adalah untuk keperluan implementasi di lapangan, dan yang ketiga adalah untuk keperluan analisis atau pengkajian. Gambar ini merupakan terminologi dan kaidah dasar yang digunakan dalam membuat jaringan kerja. Dummy. Bila suatu kegiatan mempunyai lebih dari satu kegiatan terdahulu, dan kegiatan terdahulu tersebut juga merupakan kegiatan terdahulu dari kegiatan lain, maka dummy diperlukan untuk memperlihatkan hubungan ketergantungan yang ada di antaranya. Berikut adalah contoh jaringan kerja. Tabel 12.4 menunjukkan komponen kegiatan proyek pengadaan generator listrik. Pada tabel berisi informasi kegiatan, keterangan, dan juga kegiatan yang mendahului. Sudah terlihat jelas urutan-urutan kegiatannya. Kemudian 12.5 menunjukkan jaringan kerja proyek. Terdapat dummy, yaitu pada note 3.5, yaitu untuk melatih operator harus menunggu selesainya pabrikan genset. Dalam menyusun urutan kegiatan pada proses membuat jaringan kerja,
harus didasarkan atas logika ketergantungan. Ketergantungan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ketergantungan alamiah, di mana sebagian besar ketergantungan ini disebabkan oleh sifat dari kegiatan itu sendiri. Misalnya pada proyek pembangunan rumah, kegiatan untuk menaikkan atap belum dapat dilakukan sebelum mendirikan tiang penyangga itu harus diselesaikan. Kemudian yang kedua, ketergantungan sumber daya. Contohnya pada pembangunan proyek, pekerjaan untuk membuat fondasi tidak boleh dilakukan bersamaan dengan pekerjaan fabrikasi tiang atau kerangka atap karena kurangnya tenaga kerja, sehingga harus dilakukan secara berurutan atau seri. Kemudian untuk menyusun jaringan kerja ini, awalnya kita harus berdasarkan pada ketergantungan alamiah terlebih dahulu. Dengan memasukkan unsur kurun waktu ke analisis jaringan kerja, berarti perencanaan telah memasuki taraf yang lebih khusyuk atau spesifik, yaitu membuat jadwal kegiatan proyek. Biasanya dengan mengadakan rapat perencanaan antara pihak yang bersangkutan dengan proyek. Biasanya rapat ini menghasilkan angka perkiraan kurun waktu yang realistis dan lebih dari itu mendorong timbulnya sikap terikat dari para pelaksananya untuk memenuhi sasaran yang telah dibuat dan telah disetujui bersama. Perkiraan kurun waktu kegiatan. Kurun waktu kegiatan dalam metode jaringan adalah lama waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dari awal sampai akhir. Kurun waktu ini biasanya dinyatakan dengan jam, hari, ataupun minggu. Rumus mencari kurun waktu bisa dilihat pada gambar sebagai berikut. Faktor yang perlu diperhatikan dalam memperkirakan kurun waktu. Yang pertama, angka perkiraan hendaknya bebas dari pertimbangan pengaruh kurun waktu kegiatan yang mendahului atau yang telah terjadi sesudahnya. 2. Angka perkiraan kurun waktu dihasilkan dari asumsi bahwa sumber daya tersedia dalam jumlah yang normal. Ketiga, pada tahap awal analisis, angka perkiraan ini dianggap tidak ada keterbatasan jumlah sumber daya, sehingga memungkinkan kegiatan dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan ataupun paralel. Yang keempat, gunakan hari kerja normal. Jangan pakai asumsi kerja lembur, kecuali hal tersebut telah direncanakan khusus untuk proyek yang bersangkutan. Kelima, bebas dari pertimbangan mencapai target jadwal penyelesaian proyek, karena dikhawatirkan mendorong untuk menentukan angka yang disesuaikan dengan target tersebut. Pengaruh cuaca juga diperhitungkan pada kurun waktu, yaitu dengan memasukkan faktor cuaca ke dalam masing-masing kegiatan. Ada juga yang tidak memasukkan faktor cuaca ke dalam perkiraan masing-masing kegiatan, tetapi memperhitungkan ke dalam kurun waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Pendekatan kedua ini secara potensial akan memberikan angka dengan akurasi yang lebih baik, tetapi juga memerlukan usaha yang lebih besar. Selain itu, peraturan yang berlaku juga diperhitungkan dalam kurun waktu. Nah, sebaiknya peraturan yang berlaku ini harus diperhitungkan sejak awal pada saat perencanaan atau jadwal, sehingga jangan sampai penyelesaian proyek itu tidak tercapai karena kendala ini. Kemudian jaringan kerja berskala waktu. Gambar 12.8 menunjukkan jaringan kerja berskala waktu. Terlihat seperti jaringan kerja, kemudian di bawahnya terdapat garis kurun waktu. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat bagi yang sudah nonton. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.